Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Allah membuat perbedaan. Dalam Keluaran 8 ayat yang ke-22 firman Tuhan berkata, "Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi." Allah membuat perbedaan. Perbedaan apa yang Tuhan lakukan antara bangsa Israel dan bangsa Mesir? Sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak dan mereka ditempatkan di sebuah tempat yang itu bernama Goshen. Tetapi ketika Allah menulahi negeri Mesir, tidak sedikit pun bangsa Israel merasakan dampak dan kedahsyatan tulah itu. Karena apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena bangsa Israel adalah umat kesayangannya, bangsa pilihannya. Sudah pasti kalau bangsa Israel adalah umat pilihannya, maka Tuhan akan meluputkan, Allah akan melindungi, Allah akan menyelamatkan dari mara bahaya tulah yang menerpa negeri Mesir pada waktu itu. Dan sampai saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah akan terus melakukan perbedaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini dan seterusnya Allah akan terus melakukan perbedaan antara umatnya yang percaya dan orang yang fasik. Allah akan melakukan perbedaan antara umatnya yang sungguh-sungguh taat kepada Allah dengan orang yang tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun ini mari kita bangun dua komitmen sehingga kita akan merasakan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, komitmen yang pertama, semakin mendekat kepada Allah. Bangsa Israel tinggal di Goshen. Goshen artinya mendekat kepada Allah. Mereka pada saat itu bangsa Israel memiliki hati yang merindu dan dekat kepada Allah, sehingga Allah mengasihi dan menyayangi umatnya, yaitu bangsa Israel. Kita percaya janji Tuhan juga akan digenapi bagi kita yang setia untuk mendekat dan semakin mendekat kepada Tuhan. Komitmen yang kedua yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan adalah taat kepada perintah Allah. Taat adalah wujud dari iman kita. Mari kita bangun ketaatan kita melalui tindakan kita melakukan firman Allah. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita taat melakukan perintahnya, Allah akan terus melindungi kita. Mari kita setia untuk semakin setia kepada Tuhan, mendekat kepada Allah, dan taat kepada Allah, maka Tuhan akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Allah menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.